Oke, kita akan membahas perhitungan delta H dengan menggunakan hukum Hess. Ada 3 reaksi di sini. N2 bereaksi dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Delta H sama dengan negatif 92 kJ. Reaksi yang berikutnya adalah C bereaksi dengan 2H2 menghasilkan CH4. Delta H sama dengan negatif 75 kJ. Dan reaksi berikutnya adalah H2 bereaksi dengan 2C bereaksi dengan N2 menghasilkan 2HCN. Delta H sama dengan plus 270 kJ. Besarnya delta H reaksi dari CH4 bereaksi dengan NH3 menghasilkan HCN, dan 3H2 itu delta H-nya berapa? Oke, kita bahas. Sebelum mencari delta H, kita harus lihat dulu dari ketiga reaksi ini bagaimana sampai mendapatkan persamaan reaksi ini. Ingat bahwa dalam perhitungan perubahan entalpi ada beberapa konsep. Yang pertama, koefisien sama dengan mol, reaksi dapat dikali, reaksi dapat dibalik, dan reaksi dapat dijumlahkan. Ini harus diingat. Kemudian berikutnya, mari kita bahas satu persatu. Kita fokus di sini, di reaksi yang akan kita cari delta H-nya. Ini senyawa yang pertama adalah CH4. Kita akan melihat di ketiga reaksi ini CH4 berada di reaksi yang mana? Apakah reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3? CH4 ketika kita lihat berada di reaksi 2. Ketika CH4 berada di reaksi 2, maka kita fokus di reaksi kedua. CH4 yang harus kita lihat selanjutnya adalah letak. CH4 di bagian ini dia berada di bagian kanan. Sedangkan pada saat reaksi akhir atau persamaan reaksi ini berada di posisi sebelah kiri. Maka reaksi tersebut harus dibalik supaya sama dengan hasil persamaan reaksi ini. Jadi reaksi kedua otomatis dibalik. Oke, kita tulis dulu ya. Ini reaksi dibalik, CH4 terurai menjadi C dan 2H2. Karena delta H reaksinya dibalik, maka delta H pun dibalik dari negatif menjadi positif. Itu untuk CH4 ya. Berikutnya adalah untuk NH3. Sama langkahnya. Kita lihat di reaksi 1 dan 3. Karena reaksi 2 sudah ada CH4. Jadi kita tidak fokus lagi di reaksi kedua. Berikutnya adalah NH3. Kita lihat, NH3 berada di reaksi 1. Dan lihat lagi, dia angkanya 2. Koefisiennya 2. Sedangkan di sini 1. Koefisiennya 1. Maka yang berikutnya adalah posisinya. Posisinya ini di bagian kanan. Sedangkan NH3 pada posisi persamaan reaksi ini dia berada di posisi kiri. Maka reaksi 1 pun dibalik. Reaksinya dibalik. Dan ketika ini hanya 1 dan ini hanya 2, berarti kita harus ditambahkan dengan langkah yaitu dikali. Dikali berapa? Ini dikali 1/2. Jadi hasilnya adalah NH3. Karena sudah dikali 1/2, maka hasilnya adalah NH3. Kenapa NH3 ditulis duluan? Karena reaksinya dibalik. Berarti NH3 terurai menjadi NH2 dikali 1/2 N2. 3H2 dikali 1/2, maka dapatnya 3/2 H2. Delta H karena dikali 1/2, maka
maka delta H-nya dibagi 2. Ini negatif 92 karena dibalik, maka jadi positif 92 kilojoule, dan dibagi 2 berarti 4 plus 46 kilojoule. Seperti itu untuk dapat NH3. Selanjutnya kita lihat HCN dan H2. HCN dan H2 berada di reaksi ketiga, ya, HCN dan H2. Nah, posisinya tetap karena HCN di posisi kanan, jadi reaksi ini tidak dibalik. Namun di sini HCN-nya hanya 1 mol. Sedangkan di reaksi atas, di reaksi ketiga adalah 2. Maka kita kalikan dengan 1/2 agar dapat HCN. Otomatis hasilnya menjadi 1/2 kali H2 menjadi 1/2 H2. 1/2 kali 2C menjadi C. 1/2 kali N2 menjadi 1/2 N2. Kemudian NHCN. Delta H sama dengan berapa? Ya, di sini 270 kali 1/2 atau 270 bagi 2 dapat plus 135 kilojoule. Mari kita gabungkan semua reaksi 1, 2, 3 untuk mendapatkan reaksi ini. Oke, C, ingat ya, C posisi kiri, C posisi kanan, berarti bisa habis dibagi. Kemudian 1/2 N2 dan 1/2 N2 habis, maka mari kita turunkan. Yang pertama adalah CH4. Kita lihat posisi kiri, ini NH3. Oke, nah sekarang kita lihat 2H2 di sini, 1/2 H2 di sini, berarti ini tinggal 1, ini kan habis. Berarti tinggal 1 H2 tambah 2 H2, berarti posisinya di bagian kanan. Ini HCN, kemudian tambah 3 H2. Oke, seperti itu. Kemudian sama ya, ini reaksinya sama. Delta H sama dengan 75, positif 75 tambah positif 46 tambah positif 135. Hasilnya adalah delta H sama dengan plus 256 kilojoule. Oke, kita sudah dapat.